Baik, selanjutnya saya, Salwa, akan membahas terkait dengan manajemen operasional dari kata charity. Berikut merupakan sedikit rangkuman terkait dengan operasional charity pada tahun 2020. Jadi pertama ada 14 juta penerima manfaat, di mana diantaranya ada anak perempuan, laki-laki, perempuan lanjut usia, serta penyandang disabilitas secara langsung oleh proyek dan program dari Qatar Charity. Dan juga ada kurang lebih sekitar 189.000 anak disponsori di 40 negara. Nah, untuk Qatar Charity sendiri menerapkan proyek yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa dan juga memberikan solusi yang mengubah kehidupan di seluruh kantor lapangan dari Qatar Charity, dan juga melalui mitra pelaksana di 44 negara, dan juga 90% dari penghasilan Qatar Charity digunakan untuk pekerjaan darurat dan juga pengembangan Qatar Charity. Nah, untuk pendapatan tahun 2020 Qatar Charity ada sekitar 506 juta dolar, di mana dilakukan penggalangan dana yang berfokus pada komunitas, dan terdapat kurang lebih 223.000 pendonor. Dan yang selanjutnya berikut merupakan pendanaan program, di mana ada dua. Yang pertama ada program kemanusiaan yang diantaranya ada yang paling banyak secara berturut-turut. Yang pertama ada berfokus pada kesehatan, lalu juga ada food and nutrition, lalu dilanjutkan oleh lapangan pekerjaan, ada shelter and item-item yang bukan makanan, ada edukasi, dan juga ada wash, ini air bersih dan sanitasi. Nah, untuk program pembangunan sendiri paling banyak dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan anak-anak dan juga keluarga. Nah, selanjutnya secara berturut-turut ada selanjutnya ada edukasi dan kultur, ada wash, ada social housing, ada keamanan makanan, health and nutrition, dan juga ada economic empowerment. Nah, kalau dilihat total expenditure-nya lebih banyak di program pengembangan sebesar 74%, dan program kemanusiaan sebesar 26%. Nah, berikut merupakan beberapa program dari Qatar Charity. Yang pertama ada Toyif, yaitu program amal untuk mengumpulkan sumbangan dalam bentuk barang. Yang kedua ada Future Writers, di mana program dari Qatar Charity yang dirancang untuk siswa sekolah, mahasiswa, dan juga kebutuhan khusus, yaitu mereka menulis cerita pendek, di mana berfokus pada pengembangan cerita yang menggabungkan perspektif kemanusiaan dan juga warisan budaya untuk di Qatar. Dan yang ketiga ada volunteer, di mana Qatar Charity membuka peluang besar kepada calon volunteer untuk bekerja sama terkait dengan proyek-proyek dari Qatar Charity. Nah, untuk proyeknya sendiri ada 3 fokus utama. Yang pertama ada assistance humanitarian, jadi lebih ke kemanusiaan, di mana Qatar Charity ini menanggapi bencana dan krisis di seluruh dunia. Nah, yang kedua ada program pembangunan, di mana Qatar Charity ini memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Dan yang ketiga ada sponsorship buat anak, di mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan. Nah, dari proyek-proyek Qatar Charity ketika dilihat secara rinci akan ada beberapa SDG yang bisa diberikan kontribusinya oleh proyek-proyek Qatar Charity. Yang pertama ada no poverty, ada zero hunger, ada good health and well-being, ada edukasi, kualitas edukasi, ada air bersih dan juga sanitasi, ada
ada mengurangi equality, ada gender equality gitu, ada decent work and economic growth, ada sustainable cities and communities, dan juga partnership for the goals. Nah, untuk implementasi dari proyek-proyek kata charity ini ada paling banyak di Afrika sebanyak 24 negara yang diikuti oleh Asia sebanyak 9 negara, Timur Tengah 6 negara, dan juga Eropa 5 negara. Nah, untuk field office kata charity ini atau kantor utama gitu ya, kantor lapangan dari kata charity ini paling banyak ada di Afrika, di mana ada 18 kantor, Asia 7, dan juga Eropa 5. Nah, ini untuk mengikuti keadaan saat ini yang masih terdapat COVID di berbagai negara, maka respon dari kata charity yaitu memberikan bantuan, yaitu berupa peralatan medis dan juga perlindungan untuk rumah sakit, puskesmas, dan juga tenaga kesehatan. Di mana negara yang diberikan bantuan ada 60 negara, di mana penerima bantuannya sebanyak 866.590. Baik, sekian presentasi dari saya, bagian manajemen operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.